Selamat datang. Hari ini kita bakal bedah sesuatu yang kelihatannya sepele ya, tapi ternyata aturannya udah berubah total, yaitu sopan santun. Kita semua kan ngerasa udah tahu lah ya, tapi sumber yang kita pegang, buku The Cheat Code, punya satu bab khusus soal ini. Cheat ke-45. Jaga sopan santun Anda. Dan isinya, wah benar-benar membuka mata. Ternyata cara kita bersikap sopan 10 tahun lalu mungkin sekarang udah dianggap kuno atau bahkan nggak sopan. Itu poin yang penting banget. Karena ini mengubah sopan santun dari sekedar aturan jadi sebuah strategi. Pembahasan kita kali ini bukan soal etiket makan malam yang kaku atau sendok mana yang harus dipakai. Bukan itu. Ini jauh lebih dalam. Ini tentang gimana memahami nuansa sopan santun bisa jadi alat yang sangat kuat untuk bangun koneksi, hindari salah paham yang fatal, dan ujung-ujungnya ya mempercepat karir Anda. Jadi misi kita hari ini adalah ngebongkar gimana sopan santun berevolusi dan gimana Anda bisa pakai ini sebagai keunggulan kompetitif. Betul sekali. Pertanyaannya jadi bukan lagi apa itu sopan santun, tapi lebih ke sopan santun menurut siapa dan kapan. Penulis buku ini bilang definisinya bisa beda banget antar negara, antar generasi di kantor yang sama, bahkan antar individu. Jadi, oke, mari kita langsung bedah aja. Gimana sih aturan mainnya sekarang? Oke, poin pertama yang ditekankan buku ini adalah sebuah gagasan yang cukup mendasar. Sopan santun itu nggak ketinggalan zaman, tapi berevolusi. Dan evolusinya secepat teknologi. Jadi menganggapnya sebagai sesuatu yang kaku dan kuno itu kesalahan besar. Terutama buat generasi muda yang baru masuk dunia kerja. Tunggu, berevolusi secepat teknologi. Maksudnya gimana tuh? Apa artinya kita harus punya etiket khusus buat tiap aplikasi baru yang muncul gitu? Bukan cuma itu, tapi analoginya pas banget. Dulu kan aturan sopan santun itu kayak software yang kita install sekali, terus ya udah berlaku selamanya. Nah, sekarang kita harus terus-menerus mengupdate-nya, persis kayak aplikasi di ponsel kita. Yang menarik di sini adalah pergeserannya. Ini bukan lagi soal formalitas yang kaku, tapi soal kecerdasan sosial, soal kemampuan adaptasi. Sopan santun yang efektif hari ini tuh sangat bergantung sama konteks. Anda bicara sama siapa, di mana, lewat apa komunikasinya. Justru karena aturannya nggak lagi hitam putih, memahaminya jadi makin krusial. Jadi ini bukan tentang menghafal aturan ya, tapi lebih ke membaca situasi. Dan buku ini kasih beberapa contoh yang, wah, gamblang banget. Salah satunya soal dunia bisnis global. Ini menarik loh, karena kan banyak dari kita sekarang kerja sama tim dari berbagai negara. Betul. Dan salah paham di sini tuh ruginya bisa besar. Contoh klasik yang diangkat itu cara bilang tidak. Di banyak budaya barat kan keterus terangan itu dihargai. To the point. Tapi di beberapa budaya Asia, bilang tidak secara langsung itu bisa dianggap kasar banget. Bisa merusak keharmonisan. Iya, di buku ini disebutin, kalau Anda tanya ke rekan bisnis di sana, bisakah barang ini dikirim paling lambat hari Jumat? Jawabannya mungkin bukan ya atau tidak, tapi akan kami usahakan sebaik mungkin. Nah, bagi kita, itu mungkin kedengarannya kayak iya kan? Padahal, menurut penulisnya, itu seringkali cara sopan buat bilang kemungkinan besar nggak bisa, tapi kami nggak mau menyinggung Anda. Itu bukan bohong ya, itu norma budaya buat menjaga hubungan baik. Salah menafsirkan ini bisa fatal akibatnya. Anda nunggu kiriman yang nggak bakal datang, deadline lewat, kepercayaan rusak. Semua cuma karena beda pemahaman soal apa itu sopan. Oke, kalau gitu gimana dong cara kita dapat kepastian tanpa memaksa mereka melakukan sesuatu yang nggak nyaman secara budaya? Apa buku ini kasih solusi? Tentu, kuncinya adalah mengubah cara kita bertanya. Jangan pakai pertanyaan tertutup yang jawabannya cuma ya atau tidak. Ganti dengan pertanyaan terbuka. Misalnya, menurut Anda kira-kira apa saja tantangan yang mungkin kita hadapi untuk bisa mengirim barang ini hari Jumat? Nah, pertanyaan kayak gitu kan membuka diskusi. Jadi kita bisa tahu potensi masalahnya tanpa memaksa mereka bilang tidak. Ini menunjukkan kecerdasan budaya dan itulah bentuk sopan santun yang baru, yang lebih strategis. Masuk akal. Dan kesalahpahaman ini nggak cuma terjadi antar negara kan? Sumber ini juga menyoroti gimana hal yang sama terjadi di kantor kita sendiri. Terutama antara generasi yang berbeda. Kayak ada perang dingin etiket gitu ya, antara katakanlah baby boomer sama milenial. Presis. Buku ini melukiskan skenario yang umum banget. Seorang karyawan muda mau bicara sama eksekutif senior. Nah,
Pola pikir lama kan nyuruh dia buat, wah, formal banget. Basa-basi panjang lebar buat nunjukin rasa hormat. Selamat pagi, Pak. Maaf mengganggu waktunya. Semoga Bapak sehat selalu. Begini, Pak. Gitu kan? Dan ternyata itu justru bisa jadi nggak sopan sekarang. Aturan barunya, kata buku ini, adalah langsung ke intinya. To the point. Iya, eksekutif senior itu kan sibuk banget. Jadi, menghargai waktu mereka dengan nyampein maksud kita secara cepat dan jelas, itu malah dianggap bentuk penghormatan tertinggi. Ada kutipan menarik di sini. Jika Anda tidak bisa menjelaskan tujuan Anda dalam waktu yang dibutuhkan untuk berjalan dari lift ke meja mereka, Anda yang tidak sopan. Tapi ini kan ada risikonya juga. Gimana caranya kita bisa langsung ke inti tanpa terkesan, arogan atau nggak sopan? Terutama kalau kita bicara sama orang yang jauh lebih senior. Apa buku ini kasih tips buat menyeimbangkannya? Pertanyaan bagus. Kuncinya ada di pembukaannya. Sumber ini nyaranin untuk membingkainya dengan hormat, tapi tetap efisien. Misalnya, "Selamat pagi, Bu. Saya tahu waktu Anda sangat berharga, jadi saya akan langsung ke intinya. Saya cuma butuh 30 detik untuk bertanya tentang proyek X." Kalimat itu kan menunjukkan kita sadar nilai waktu mereka, sekaligus nunjukin kalau kita udah siap dan terorganisir. Dan ini benar-benar memalikan pemahaman kita ya. Dulu, basa-basi itu sopan. Sekarang, di lingkungan kerja yang serba cepat, basa-basi malah bisa dianggap nggak menghargai waktu, yang artinya tidak sopan. Jadi insight kuncinya di sini adalah efisiensi telah menjadi mata uang baru dalam kesopanan profesional. Yang menarik, penulisnya juga membalikkan ini loh. Eksekutif yang lebih tua disarankan untuk nggak menelpon atau kirim email panjang ke karyawan milenial buat urusan cepat. Cukup kirim pesan singkat aja. Loh, kenapa begitu? Karena itu cara komunikasi yang paling efisien buat generasi itu. Menelpon tanpa pemberitahuan itu bisa dianggap mengganggu alur kerja mereka. Ini menunjukkan prinsipnya berlaku dua arah. Beradaptasilah dengan gaya komunikasi lawan bicara Anda. Itulah inti dari sopan santun modern. Bertemu di mana mereka berada. Oke, jadi selain soal generasi dan budaya, buku ini juga ngebahas situasi-situasi canggung sehari-hari yang bisa jadi ladang ranjau etiket. Yang pertama dan paling utama, ponsel pas rapat. Kita semua tahu ini nggak baik, tapi cara buku ini ngejelasinnya tuh tajam banget. Iya, ini bukan lagi nasihat biasa. Ini ditempatkan sebagai kayaknya dosa kardinal dalam etiket bisnis modern. Aturan yang disarankan tegas banget. Saat Anda masuk ruang rapat, setel ponsel ke mode jangan ganggu. Bukan cuma mode senyap ya, tapi jangan ganggu. Jadi layarnya pun nggak akan menyala. Dan bahasa yang dipakai di buku ini keras loh. Dikatakan bahwa melirik ponsel sekilas aja itu udah cukup buat bikin beberapa orang, terutama dari generasi yang lebih tua, langsung mencap Anda sebagai kepala angin milenial yang egois dan tidak peduli. Wow, itu sebutan yang lumayan menyakitkan ya buat tindakan yang kelihatannya sepele. Keras, tapi ada alasannya. Karena di era di mana perhatian adalah komoditas paling berharga, ponsel itu bukan lagi sekedar pengalih perhatian, tapi sebuah sinyal. Dengan melirik ponsel, Anda ngirim pesan yang jelas banget. Apapun yang ada di layar ini lebih penting daripada Anda dan percakapan ini. Itu pernyataan universal tentang ketidakhormatan dalam konteks profesional. Anda pada dasarnya bilang ke semua orang di ruangan itu kalau waktu mereka nggak berharga. Poin yang sangat kuat. Lalu ada soal kontak fisik, kayak berpelukan di kantor. Ini bisa canggung banget kan? Apalagi di budaya kerja yang makin beragam. Betul, dan panduan dari buku ini bukan sekedar jangan. Intinya itu soal kesadaran pada hierarki, kenyamanan, dan batas pribadi. Saran utamanya praktis banget. Kalau Anda ragu sedikit aja, jangan lakukan. Biarkan orang lain yang memulai. Terutama kalau orang itu posisinya lebih senior atau dari gender yang berbeda. Jadi misalnya jangan pernah berinisiatif meluk seorang eksekutif wanita, kecuali dia yang lebih dulu ngulurin tangan buat jabat tangan, atau ya ngebuka lengan buat berpeluk. Tepat. Ini bukan tentang jadi kaku atau nggak ramah. Ini tentang menciptakan ruang kerja yang aman secara psikologis. Tujuan utama sopan santun kan bikin orang lain merasa nyaman dan dihargai. Memaksakan kontak fisik yang nggak diinginkan itu kebalikannya. Jadi aturannya, saat ragu, pilih jabat tangan yang mantap dan kontak mata yang hangat. Udah lebih dari cukup. Nah, ada satu lagi nih, contoh ladang ranjau yang kontrasnya luar biasa. Ketepatan waktu. Kita semua kan diajarin buat datang tepat waktu, tapi ternyata itu nggak selalu dianggap sopan. Ini contoh favorit saya dari buku ini. Soalnya nunjukin betapa ekstrimnya perbedaan konteks.
Di New York, untuk rapat bisnis, tepat waktu itu artinya datang 5 menit lebih awal. Datang pas di jam yang ditentuin aja udah dianggap agak telat. Telat 5 menit, wah itu sebuah penghinaan. Tapi sebaliknya, penulis buku ini kasih contoh Jakarta. Di Jakarta, jangan pernah datang tepat waktu ke sebuah pertemuan. Datanglah setidaknya 15-20 menit lebih lambat. Dan ini bukan karena orang nggak menghargai waktu loh. Ada alasan budaya dan praktis di baliknya. Bisa jadi karena macet yang nggak terduga, udah jadi bagian dari perencanaan semua orang. Atau mungkin ada nilai budaya yang lebih tinggi pada fleksibilitas daripada jadwal yang kaku. Datang tepat waktu malah bisa bikin tuan rumah merasa terburu-buru dan nggak nyaman. Ini kembali ke pesan utama tadi ya, nggak ada aturan yang berlaku universal. Sopan santun yang sesungguhnya itu adalah kesadaran situasional. Anda harus riset kecil-kecilan dulu soal budaya lawan bicara Anda. Entah itu budaya negara, budaya perusahaan, atau budaya generasi orang yang Anda temui. Tepat. Menjadi sopan itu adalah pekerjaan rumah yang aktif, bukan sekedar perilaku bawaan. Jadi setelah kita bahas semua aturan yang beda-beda ini, yang kadang bahkan saling bertentangan, apa ada pegangan yang universal? Sesuatu yang berlaku di New York, di Jakarta, di depan CEO, maupun sama rekan kerja milenial. Untungnya ada. Penulis buku ini nyimpulin, di balik semua kerumitan dan perbedaan itu, ada fondasi yang sama. Dan fondasinya itu bukan aturan, tapi sebuah prinsip, yaitu empati dan rasa hormat yang tulus. Oke, gimana cara kita menerjemahkan prinsip itu jadi tindakan yang konkret? Nasihat utamanya sederhana tapi kuat banget. Pertama, buka mata dan telinga Anda. Sebelum bertindak atau bicara, amati dulu lingkungan sekitar. Gimana orang lain berinteraksi, tingkat formalitasnya gimana. Kedua, hormati setiap orang, nggak peduli jabatan atau statusnya. Dari petugas kebersihan sampai CEO, perlakukan semua dengan martabat yang sama. Dan yang ketiga, coba lihat segala sesuatu dari sudut pandang mereka. Kenapa ya mereka begitu? Apa yang penting buat mereka? Dan di luar prinsip itu ada juga beberapa alat praktis. Buku ini nyebutnya 3 frasa ajaib. Tatanya ini adalah jantung dan jiwa dari segala sopan santun. Benar. 3 frasa ini. Tolong, terima kasih, dan maaf. Mungkin kedengeran klise ya, kayak pelajaran anak SD, tapi di dunia profesional yang kompleks, kekuatan 3 frasa ini sering banget diremehin. Tolong itu mengubah perintah jadi permintaan. Terima kasih menunjukkan penghargaan. Dan yang paling kuat dari semuanya, menurut buku ini, adalah maaf. Kenapa maaf dianggap paling kuat? Karena permintaan maaf yang tulus, yang nggak pakai tapi-tapian, adalah alat deeskalasi konflik dan pembangunan kembali kepercayaan yang paling efektif. Dan ini diterima secara universal. Di budaya manapun, mengakui kesalahan dan nunjukin penyesalan itu tanda kekuatan, bukan kelemahan. Ini cara tercepat buat memperbaiki hubungan yang retak. Menunjukkan bahwa Anda menghargai hubungan itu lebih dari ego Anda. Oke, mari kita rangkum pembahasan kita. Jelas banget ya, sopan santun itu bukan lagi soal aturan kaku warisan nenek kita. Ini adalah alat komunikasi yang sangat dinamis dan strategis. Intinya adalah menunjukkan rasa hormat, bukan lewat gestur kuno, tapi lewat kesadaran situasional, kepekaan budaya, dan kecerdasan antar generasi. Poin kuncinya adalah menjaga sopan santun itu keterampilan aktif, bukan pasif. Bukan sesuatu yang Anda miliki, tapi sesuatu yang terus-menerus Anda lakukan. Ini tentang terus belajar, mengamati, beradaptasi. Dan yang terpenting, berusaha menunjukkan rasa hormat dalam bahasa yang paling mudah dimengerti oleh orang di hadapan Anda. Pada akhirnya, tujuannya kan bikin interaksi jadi lebih lancar dan orang lain merasa dihargai. Dan sebagai penutup, ini ada sebuah pemikiran untuk Anda renungkan. Sumber yang kita bedah ini kan fokus banget soal gimana kita harus terus-menerus menyesuaikan gaya sopan santun kita dengan norma orang lain. Nah, pertanyaannya, di dunia yang makin terhubung, dengan begitu banyak norma yang beda-beda, perlukah kita mulai bergerak menuju sebuah standar etiket profesional baru yang lebih universal, terutama di ruang digital global? Ataukah justru proses adaptasi dan pembelajaran yang tanpa henti inilah yang menjadikan kita komunikator yang lebih empatik dan lebih efektif?